Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom, shalom komunitas IPM yang terkasih. Apakah jawaban Anda jika sekarang Tuhan Yesus datang ke hadapan Anda dan berkata, "Ikutlah aku"? Ada 3 panggilan. Panggilan yang pertama, panggilan keselamatan. Panggilan untuk percaya pada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Di Yohanes 14 ayat 6. Dan panggilan kedua adalah panggilan untuk menjadi murid. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk menjadi saksi. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 3 tipe orang yang dipanggil Yesus. Yang pertama, tipe yang hidupnya sempurna, seperti seorang muda kaya yang baik hati. Dia datang pada Yesus dan menanyakan sekaligus mengetes posisi rohaninya yang sempurna. Dia terkejut mendengar jawaban Tuhan Yesus. Dia ternyata kedapatan tidak siap. Matius 19 ayat 16-26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata anak muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ini adalah tipe pertama, dan mayoritas dari kita yang memberikan jawaban yang sama. Tipe yang kedua adalah tipe Nikodemus. Nikodemus yang sangat terpandang, ahli Taurat, mengagumi Yesus di malam hari, menjumpai Yesus karena dia ingin mengenal hikmat Yesus yang luar biasa di Yohanes 3. Namun Nikodemus takut dengan orang banyak, sehingga Nikodemus tidak bisa menerima konsep kelahiran baru. Tipe yang ketiga adalah tipe para murid Yesus. Murid-murid yang adalah nelayan. Ketika mereka dipanggil, langsung siap mengikuti Yesus. Murid-murid bukanlah tokoh agama, tetapi orang sederhana saja. Mereka bukan juga golongan orang terdidik, tapi saat Yesus memerintahkan, "Ikutlah aku," mereka taat mengikut
Saat murid-murid belum menerima Roh Kudus, mereka penuh dengan kelemahan. Bahkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tuhan tetap mau memakai Petrus dengan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu mengingatkan Petrus kalau dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Benar, Petrus akhirnya menjadi murid yang menjual kasihnya pada Yesus dengan nyawanya sendiri. Ini terjadi setelah Petrus dan murid-muridnya kepenuhan Roh Kudus. Manusia memang penuh keterbatasan-keterbatasan, tetapi Tuhan dapat ubah keterbatasan itu dengan menambahkan kasih-Nya pada manusia, sehingga kekuatan kasih itulah yang mendorong mereka menjadi pahlawan iman. Mana pilihan Anda sebagai anak muda yang kaya, tetapi akhirnya tidak berani mengikut Yesus, menjadi ahli Taurat seperti Nikodemus yang mengetahui kebenaran dan mengetahui banyak tentang firman Tuhan, tapi akhirnya tidak berani menerima tantangan dilahirkan kembali? Atau Anda memilih seperti murid-murid Yesus yang siap melayaninya? Saat ini melayani tidak terlalu sulit. Mari melayani bersama IPM dengan ikut mengajak teman-teman Anda mendengarkan program-program kami di radio dan televisi. Atau Anda dapat menjadi messenger yang mengirimkan artikel-artikel renungan kami ke teman Anda lewat email. Anda dapat memperoleh artikel-artikel kami di page Facebook Inspiratif Power Ministry atau Facebook kami Blessed IPM, BLESSED, Blessed, diberkati, Blessed IPM. Atau kalau Anda memiliki BlackBerry, Anda bisa rekam dalam bentuk voice note, lalu Anda kirimkan voice note tersebut kepada orang-orang yang Anda kasih dimanapun mereka berada, karena voice note dapat dikirim ke sesama pemilik BlackBerry maupun sebagai email atau bahkan sebagai melalui Bluetooth ke HP yang bukan BlackBerry. Dengan langkah sederhana ini, Anda sudah memberkati dan melaksanakan panggilan yang sederhana, menjadi saksi, dan dengan Anda mendengar dan mempraktekannya, Anda adalah murid yang baik. Banyak cara-cara kreatif yang dapat kita lakukan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Marilah kita tergabung di dalam komunitas Inspiratif Power Ministry. Kami akan memfasilitasi dengan materi-materi siaran kami, dan Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bangun suatu komunitas yang sehat, komunitas yang saling memberkati, komunitas yang saling mengasihi, di mana kita boleh berinteraktif dengan luar biasa baiknya, dan kita boleh saling menguatkan, dan kita boleh saling membangun untuk memperkuat bangsa kita. Amin. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan konseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030 03